kitab atau kitab suci. Ya, kita masih akan melanjutkan secara lebih detail karena terakhir tentang wafat. Maka yang kita lanjutkan hari ini itu tentang peristiwa kebangkitan. Ini sebetulnya dua tema ini nyambung. Kebangkitan kemudian kenaikan ini kan satu rangkaian di mana nanti ini yang membedakan setelah kematian atau wafat Yesus itu ada peralihan. Peralihannya apa? Ya nanti akan kita lihat di dalam proses kita. Maka tujuan pembelajaran kita yang kita lihat bersama. Semoga nyalanya baik. Enggak. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita, materi pembelajaran kita akan coba nanti melihat dari kitab suci Perjanjian Baru mengenai kisah kebangkitan. Jadi kita ngambil dari beberapa teks yang ada dalam Perjanjian Baru yang bicara tentang kisah kebangkitan. Jadi rangkaiannya ada. Kemudian mendalami kisah kebangkitan Yesus itu dalam konteks pandangan dan refleksi ajaran iman Katolik dan pandangan pribadi. Jadi kita melihatnya nanti dua aspek. Yang pertama itu dari aspek ajaran iman menurut pandangan gereja Katolik. Yang kedua itu menurut pandangan pribadi. Nanti maka kita akan diskusi. Ya. Pertanyaan saya yang mungkin penting untuk kita pahami. Kalau tidak ada kebangkitan, apakah iman Kristiani itu ada? Tidak. Menurut kalian? Tidak. Kalau kalian itu cari gara-gara ini. Kalau ini kan enggak, Yesus yang mendapat. Tapi memang perlu bukti. Buktinya tidak hanya sekedar fakta. Faktanya iya, tapi kan nanti kalau kita lihat ada beberapa teks kitab suci. Yang pertama nanti ini ada teks tentang desas Yesus, tentang jenazah Yesus. Ya. Ini sekitar kebangkitan. Ada penjaganya itu kan. Nah ini kan gambar. Nanti kalau kamu melihat ini tulisan, kok malas membaca, lihat ini membantu. Kalian yang senang visual itu kan terbantu. Yang senang baca. Kemudian melihat itu semakin terbantu. Harapannya nanti saya pakai gambar-gambar ini supaya kalian terbantu. Yang kedua nanti ada ini, kita lihat bersama. Teks dari Yohanes 20 1 sampai 18. Nah, itu yang terkait dengan materi kita. Ini ada dua slide. Kemudian saat Yesus memberikan penampakan pertama kali, yaitu pada Maria Magdalena. Nah, ini ya nanti ada 3. Baik, nanti kita buat diskusi kelompok. Kita ada 9 kelompok, nanti masing-masing 4. 4 kali 9 berapa? 36. Pas. Sesuai dengan jumlah kalian. Pingkan belum. Nanti ada yang lihat terlambat atau masuk? Atau tidak masuk di sini? Mana ada? Kami Stefan di sini. Karena kemarin Rabu ada pemilu, jadi ada Kamis Abu, Jumat Abu, Sabtu Abu. Pokoknya ada. Jadi kasih Abu.
Baik, untuk kelompoknya nanti saya tentukan kelompoknya. Kelompok 1 kalian catat sendiri, nanti kumpul per kelompok. Catat. Ini kelompoknya ini ya bisa gabung ini sesuai dengan minat bakat atau gaya belajar kalian. Sesuai dengan pengamatan saya. Kalau guru lain punya pengamatan sendiri kok masa ini nggak cocok. Bedakan dari masing-masing. Oh, ini kelompok 1 Evan. Kemudian temannya nanti Gabriela Trivestra. Kemudian Aurora. Dan terakhir Alin. Kelompok 1. Kelompok 2 Axel, Dino, terus Gabriela Ecclesia, kemudian Melvin. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 itu Gilbert, Helen, kemudian Cynthia, sama Cynthia. Kelompok 4 Afri, Brian, Tristan, Clarissa, kemudian yang terakhir Stefani. Kemudian kelompok 5 Catherine, Citra, kemudian Pinkan nggak masuk ya, nanti kalau masuk digabungkan, kalau tidak ya Livi, kemudian Elva. Itu kelompok 5. Ini yang 3 kan kelompok 6. Catat dulu ya. Nail, kemudian Krishna, kemudian 2 itu Bukan kayak maju ini. maju ke ya, kelompok 1, 2, 3 itu. Kelompok 1, 2, 3 1 2, 3 bisa lihat dulu. Nanti berikutnya kelompok 5, 6 atau bukan. Coba dilihat sesuai pertanyaannya tadi. Ya, saya beri waktu 2 menit nanti geser ke kelompok lain supaya nanti bisa sampai. Apa yang dilakukan Maria di kubur Yesus? Apa yang dilakukan Maria di kubur Yesus? Maria Magdalena ini.